Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul dengan NIM 2105 21618031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pengujian material penyusun beton, di mana nantinya ada 3 material yang kita uji, yakni material pertama adalah semen, yang kedua adalah agregat halus, yang ketiga adalah agregat kasar. Langsung saja kita ke pengujian semen. Pada pengujian semen, kita dimulai dari mencari berat jenis semen. Pada pengujian yang ke-1, kita mengambil sampel semen sebesar 64 gram, dan setelah kita memasukkan ke dalam tabung leket telir, pembacaan skala satunya adalah 1 ml, dan setelah kita putar, maka didapatkan pembacaan skala 2-nya adalah 22,3 ml. Untuk pengujian kedua, kita mengambil berat semen sebesar 15 gram, kemudian kita memasukkan ke dalam tabung 18 ml, dan untuk pembacaan skala 2-nya adalah 21,8 ml. Kemudian kita dapat menghitung berat jenis dengan rumus M per V2 dikurangi V1 dikalikan 1 mili per gram. Didapatkan berat jenis pengujian ke-1-nya adalah 3,0047, untuk berat jenis pengujian kedua adalah 3,95, dan didapatkan berat jenis rata-ratanya adalah 3,47. Standar pengujian berat jenis semen adalah sebagai berikut, dan kesimpulannya, dari pengujian ini didapatkan bahwa berat jenis pengujian 1 adalah 3,0047 dan pengujian 2 sebesar 3,95. Jika rata-rata pengujian adalah 3,47 dibandingkan dengan standar pengujian, maka pengujian yang pertama sudah mendekati SNI, sedangkan pengujian yang kedua dan rata-ratanya belum sesuai SNI dan ASTM. Kemudian kita menghitung konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Untuk menghitung konsistensi normal, kita melakukan 4 kali pengujian karena kita baru dapat menentukan konsistensi normalnya ketika penurunan jarum sudah mencapai 10 mm. Dan kita mendapatkan grafik konsistensi normal seperti yang ada pada gambar yang berada di sebelah kanan. Untuk konsistensi normal, maka penurunan jarum yang 10 mm didapatkan ketika kita menambahkan airnya adalah sebesar 30%. Maka konsistensi normalnya adalah 30%. Kemudian kita menghitung waktu ikat awal semen. Pada sebelah kiri dapat dilihat bahwa inilah tabel di mana kita melakukan pengujian dengan jeda 15 menit setelah kita membiarkan untuk baru kita mulai pengujian yang pertama ketika sudah berada pada 45 menit. Kemudian didapatkan grafik waktu ikat awal seperti yang tertera pada gambar di sebelah kanan. Kemudian kita mendapatkan waktu ikat awal semen adalah 166,5 menit atau setara dengan 1 jam 46 menit 30 detik. Standar pengujian dari waktu ikat awal dan konsistensi normal adalah sebagai berikut, dan kesimpulannya konsistensi normal semen adalah 30%, kemudian waktu ikat awal semen adalah 166,5 menit atau 1 jam 46 menit 30 detik. Hal ini sudah sesuai dengan standar pengujian. Kemudian kita melakukan pengujian kekekalan bentuk semen, di mana kita melakukan pembentukan semen dan kita biarkan selama 24 jam. Kemudian kita panaskan dengan air yang mendidih, dan didapatkan bahwa tidak ada perubahan pada diameter dan tebal dari semen tersebut, dan tidak terjadi retakan. Sedangkan untuk warnanya dari abu gelap berubah ke abu terang. Untuk pori-porinya tetap dan dia tidak rapuh. Standar pengujian adalah sebagai berikut, dan dari pengujian ini didapatkan bahwa hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan standar ASTM dan juga SNI. Kemudian kita menghitung kehalusan butir semen, di mana kita melakukan pengayakan secara manual dan terdapat saringan dengan nomor 100, nomor 200, dan juga pan. Di mana kita memperoleh berat semen tertahan dan kita melakukan prosentasenya dan didapatkan angka kehalusan semen. Untuk menghitung prosentase butir tertahan, kita menggunakan rumus A per B dikalikan 100%. Berlaku untuk yang pada nomor saringan 100 dan juga 200. Untuk kehalusan butir semen,
sama dengan 100% dikurangi dengan R, yaitu R dapat R100 atau R200. Didapatkan persentase butir tertahan pada nomor saringan 100 3,7%, saringan 200 14,3%, dan pada PAN 76%. Sedangkan untuk kehalusan butir semennya, untuk nomor saringan 100 96,3%, saringan 200 85,7%, dan pada PAN 24%. Standar pengujian adalah sebagai berikut, dan kesimpulannya dari pengujian ini didapatkan bahwa hasil yang diperoleh belum sesuai dengan standar yang berlaku. Dokumentasi dari pengujian semen dapat dilihat pada gambar berikut, di mana terdapat benda uji untuk melakukan pengujian kekekalan bentuk semen. Kemudian ketika kita melakukan pengujian untuk mencari berat jenis semen, dan juga konsistensi normal dan waktu ikat awal semen. Kemudian kita beralih ke material yang kedua, yakni agregat halus. Pertama, kita mencari kandungan lumpur pada agregat halus. Terdapat dua cara, yakni cara kocokan dan juga cara cucian. Untuk cara kocokan didapatkan tinggi lumpur yakni 10 ml. Kemudian pada cara cucian dilakukan 2 kali pengujian. Untuk yang pengujian pertama, berat lumpur didapatkan 44 gram, namun setelah di oven menjadi 32 gram. Untuk pengujian kedua, berat lumpurnya adalah 37 gram, setelah di oven menjadi 28 gram. Maka didapatkan rata-rata pasirnya adalah 28 gram. Kemudian kesimpulannya, pada cara kocokan didapatkan 0,07% kandungan lumpur, lalu pada cara cucian pertama mengandung 0,44% lumpur dan 0,37% lumpur pada cucian kedua. Membuktikan bahwa cara kocokan sudah memenuhi standar PBI dan ASTM, sedangkan cara cucian hanya memenuhi standar PBI. Dan kita juga mencari kandungan zat organik dan anorganik, di mana kita pertama mencari tinggi pasir dan juga endapannya, yaitu setinggi 112 ml, kemudian tinggi pasirnya didapatkan 105 ml, endapannya 7 ml, kemudian warna larutan NaOH-nya bening menjadi kuning muda, kemudian persentase kandungan zat organik 0 sampai 10%. Untuk standar pengujian dapat dilihat sebagai berikut, dan kesimpulannya menurut Abraham Marders, warna jernih mengandung 0% zat, sedangkan rentan 0 sampai 10% kuning muda, sehingga hasil pengujian sudah memenuhi standar PBI dan ASTM. Kemudian kita melakukan analisis saringan, di mana kita melakukan analisis saringan ini menggunakan mesin dan melakukan untuk 2 kali percobaan, dan didapatkan tabel untuk analisis saringan sebagai berikut. Setelah itu kita mencari modulus kehalusan butir dengan cara jumlah sisa kumulatif pada saringan 0,15 dibagi dengan 100%, sehingga 83,9 dibagi 100 menjadi 0,839, sehingga modulus kehalusan butirnya adalah 0,839. Kemudian kita juga melakukan analisis terhadap syarat PBI 1971, di mana pada saringan 4,00 mm didapatkan yang tertahan adalah minimal 2% berat menurut syarat PBI, dan hasil pengujian kita adalah 4,1%, sehingga hal ini sudah sesuai dengan standar. Untuk yang 1,00 mm menurut PBI minimalnya adalah 10% berat, dan didapatkan hasil pengujiannya adalah 16,83%. Untuk 0,25 mm syarat PBI-nya 80% sampai 95%. Hasil pengujian kita adalah 83,9%. Hal ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian kita melakukan perhitungan analisis kehilangan berat, di mana berat mula-mula yakni 1000 gram maksud saya dikurangi dengan berat setelah disaring yakni 900,45, didapatkan kehilangan beratnya sebesar 99,55 gram. Dan untuk persentase kehilangan beratnya adalah 99%. Kemudian kita mendapatkan grafik gradasi halus berdasarkan hasil pengujian kita. Kemudian kita membandingkan grafik yang berdasarkan hasil pengujian tadi terhadap ASTM C33, di mana untuk yang sebelah kiri adalah grafik yang setelah kita bandingkan dengan ASTM, dan yang sebelah kanan adalah tabel dari standar ASTM. Kemudian kita juga melakukan perbandingan agregat halus. Hasil pengujian kita terhadap SNI 032834/2000 terdapat 4 bagian, yakni untuk yang kasar, sedang, agak halus, dan juga halus. Untuk grafiknya sebagai berikut, ini untuk yang kasar. Kemudian kita juga memperoleh grafik agregat halus terhadap SNI yang sedang, grafik agregat halus terhadap
SNI yang agak halus, dan juga yang terakhir berapa gradasi agregat halus terhadap SNI yang halus. Standar pengujian adalah sebagai berikut. Dan kesimpulannya, berdasarkan data pengujian mengenai berat pasir yang tertahan pada saringan 4,0 mm, 1,0 mm, dan 0,25 mm, semuanya telah memenuhi standar pengujian menurut PBI 1971. Mengenai persyaratan kehilangan berat di mana maksimalnya ialah 1%, sedangkan pada persentase kehilangan berat kami ialah 9,9%. Di mana hal ini berarti belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan grafik juga banyak gradasi yang belum sepenuhnya memenuhi dengan penetapan. Kemudian kita mencari kadar air dan berat isi. Untuk mencari kadar air kita melakukan pada dua kondisi agregat halus, yakni pada kondisi asli dan juga kondisi SSD. Untuk mencari kadar air didapatkan dengan berat awal dikurangi berat kering dibagi dengan berat awal dikalikan dengan 100%. Didapatkan pada kondisi asli kadar air rata-ratanya adalah 1,32%, sedangkan untuk kondisi SSD kadar air rata-ratanya adalah 1,55%. Kemudian kita juga melakukan pengujian berat isi. Berat isi didapatkan dengan berat pasir dibagi dengan volume pasir. Kita melakukan menggunakan kondisi asli dan juga kondisi SSD dengan dua metode, yaitu ketika satunya dipadatkan dan satunya diisi hingga penuh tanpa dipadatkan atau disebut juga dengan gembur. Untuk kondisi asli yang padat didapatkan berat isi rata-ratanya 1,69 gram per cm kubik. Untuk yang gembur, pada kondisi asli didapatkan berat isi rata-ratanya adalah 1,65 gram per cm kubik. Kondisi SSD juga didapatkan ketika dipadatkan berat isi rata-ratanya adalah 1,61 gram per cm kubik. Untuk yang gembur didapatkan berat isi rata-ratanya adalah 1,61 gram per cm kubik. Kemudian standar pengujian yang berlaku adalah sebagai berikut. Kesimpulannya, pada pengujian didapatkan kadar air kondisi asli sebesar 1,32%, sedangkan pada kondisi SSD 1,55%. Hal ini sudah sesuai dengan SNI di mana kadar air dibatasi 1-2%. Untuk berat isi rata-rata berkisar 1,6 gram per cm kubik, di mana pada kondisi asli 1,69 gram per cm kubik, kondisi asli gembur 1,65 gram per cm kubik, kondisi SSD padat sebesar 1,61 gram per cm kubik, dan kondisi SSD gembur juga sebesar 1,61 gram per cm kubik. Kemudian kita melakukan pengujian berat jenis, yakni berat jenis pasir sama dengan berat pasir dibagi dengan berat pasir ditambah berat air dikurangi dalam kurung berat pasir dan air saat 500 ml. Kita melakukan pada dua kondisi, yakni kondisi asli dan juga kondisi SSD. Pada kondisi asli didapatkan berat jenis pasir rata-ratanya adalah 1,875, sedangkan pada kondisi SSD didapatkan berat jenis pasir rata-ratanya adalah 1,8. Standar yang berlaku adalah sebagai berikut, dan kesimpulannya, berdasarkan hasil rata-rata berat jenis pada saat kondisi asli adalah 1,875, sedangkan pada kondisi SSD ialah 1,8. Maka dapat disimpulkan bahwa berat jenis pada pengujian ini tidak sesuai dengan standar yang berlaku, di mana SNI dan ASTM merekomendasikan bahwa berat jenis agregat halus itu berkisar antara 2,4 hingga 2,9. Dokumentasi dari pengujian agregat halus dapat dilihat pada gambar-gambar berikut. Kemudian kita langsung lanjut pada material yang ketiga, yakni agregat kasar. Yang pertama kita mencari kandungan lumpur, di mana kita menimbang terlebih dahulu berat cawan, dan di sini kita melakukan 2 kali pengujian. Kemudian berat cawan dan sampel, kita mengambil sampel sebesar 100 gram. Dan berat cawan plus sampel kering, di mana itu ketika kita sudah memasukkan ke dalam oven selama 24 jam. Didapatkan kandungan lumpur pada pengujian pertama adalah 4,6%, untuk pengujian kedua 5%, maka kandungan lumpur rata-ratanya adalah 4,8%. Standar pengujiannya adalah berikut, dan kesimpulannya, pada pengujian pertama didapatkan 4,6% kandungan lumpur, lalu untuk pengujian kedua didapatkan 5% kandungan lumpur, sehingga kandungan lumpur rata-ratanya adalah 4,8%, dan hal ini belum memenuhi standar yang berlaku. Kemudian kita melakukan analisis saringan, di mana kita melakukan analisis saringan ini dengan cara ayakannya secara manual, dan dilakukan 2 kali percobaan. Didapatkan hasil sebagai berikut.
Kemudian kita mencari modulus kehalusan butir dengan cara jumlah sisa kumulatif pada saringan 0,15 dibagi dengan 100. 99,92 dibagi 100, maka ditemukan modulus kehalusan butirnya adalah 0,9992. Kemudian kita melakukan analisis kehilangan berat, yakni berat mula-mulanya 5.000 gram. Kemudian berat setelah kita melakukan penyaringan, yakni 4.839,6 gram. Maka kehilangan beratnya sebesar 160,4 gram atau untuk prosentasenya adalah 3,2%. Kemudian kita juga membandingkan hasil kita terhadap syarat PBI 1971, di mana untuk yang tertahan di atas saringan 38,1 mm untuk syarat PBI-nya adalah 0% dari berat dan hasil ayakan kita juga 0% dari berat. Hal ini sudah memenuhi. Untuk yang 4,75 adalah antara 90,98%, sedangkan hasil ayakan kita 99,61%, berarti hal ini belum memenuhi. Untuk selisih butir tertahan kumulatif dua saringan berurutan maksimum 60% dan minimumnya adalah 10%. Hal ini didapatkan 9,13% dan 50,98%, sehingga telah memenuhi dengan syarat PBI 1971. Kita memperoleh grafik gradasi agregat kasar berdasarkan hasil pengujian sebagai berikut. Kemudian kita membandingkan grafik tersebut dengan SNI 022834-2000. Karena ukuran maksimal kita menggunakan yang ukuran maksimal 40 mm dan didapatkan grafik seperti yang terlihat pada yang berada di sebelah kiri. Dan kita juga membandingkan terhadap ASTM C33, di mana untuk sebelah kirinya adalah tabel dari ASTM C33 dan didapatkan grafiknya setelah kita bandingkan dengan hasil pengujian kita yang terlihat pada sebelah kanan. Standar pengujian adalah sebagai berikut, dan kesimpulannya, agregat mengalami kehilangan berat sebesar 3,2% untuk berat tertahan di atas saringan berdiameter 38,1 mm adalah 0%. Hal ini telah sesuai dengan syarat PBI 1971, sedangkan untuk berat tertahan di atas saringan 4,75 mm adalah 99,91%. Hal ini belum sesuai dengan syarat PBI 1971. Untuk syarat selisih butir tertahan kumulatif dua saringan berurutan diambil dari saringan berdiameter 25,1 dan 19,5, di mana selisih dua saringan tersebut sudah memenuhi syarat dari PBI. Kemudian kita melakukan perhitungan kadar air dan berat isi agregat kasar, di mana dengan rumus untuk mencari kadar airnya adalah berat awal dikurangi berat kering dibagi dengan berat awal dikalikan 1%. Kita melakukan pada dua kondisi, yakni kondisi asli dan juga kondisi SSD. Untuk kondisi asli didapatkan kadar air rata-ratanya adalah 1,92%, sedangkan untuk kondisi SSD didapatkan kadar air rata-ratanya adalah 1,2%. Kemudian kita melakukan pengujian untuk mencari berat isi, yakni berat isi didapatkan dengan berat pasir dibagi dengan volume pasir. Kita melakukan pada dua kondisi juga, yakni kondisi asli dan juga kondisi SSD dengan dua metode. Yang pertama dipadatkan dan yang kedua adalah dibiarkan begitu saja hingga penuh atau gembur. Pada kondisi asli yang padat, didapatkan berat isi rata-ratanya adalah 1,655 gram per cm kubik. Untuk yang gembur didapatkan berat isi rata-ratanya adalah 1,59 gram per cm kubik. Untuk kondisi SSD yang padat didapatkan berat isi rata-ratanya adalah 1,66 gram per cm kubik. Untuk yang gembur didapatkan berat isi rata-ratanya adalah 1,495 gram per cm kubik. Standar pengujian yang berlaku adalah sebagai berikut, dan kesimpulannya kadar air rata-rata dalam kondisi asli ialah 1,92%, sedangkan dalam kondisi SSD ialah 1,2%. Kedua kondisi ini sudah memenuhi dengan SNI 0319711990. Pada berat isi untuk kondisi asli didapatkan berat isi rata-ratanya 1,65 gram per cm kubik untuk padat, sedangkan gemburnya 1,59 gram per cm kubik. Pada pengujian berat isi kondisi SSD didapatkan 1,66 gram per cm kubik untuk padatnya dan 1,495 gram per cm kubik untuk gemburnya. Dan kita melakukan pengujian berat jenis, yakni pada kondisi asli dan juga kondisi SSD. Untuk berat jenis rata-rata pada kondisi asli 1,515 dan untuk kondisi SSD berat jenis rata-ratanya adalah 1,565. Standar pengujiannya adalah sebagai berikut, dan kesimpulannya berat jenis rata-rata pada kondisi asli adalah 1,515, sedangkan pada kondisi SSD adalah 1,565. Hal ini belum sesuai dengan standar yang berlaku karena menurut SNI 1999/2008 berat jenis agregat adalah 2,4 sampai 2,9. Untuk dokumentasi dari pengujian agregat kasar dapat dilihat sebagai berikut.
di mana ini terdapat alat dan bahan, dan juga setelah kita melakukan perimbangan cawan, dan sebelum kita memasukkan dan sesudah kita masukkan ke dalam oven. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.